Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk memuji Dia, menyembah Dia, menikmati kebaikannya, menikmati cintanya di pagi hari ini, kita percaya semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Walaupun masih dalam keadaan online kita beribadah, tapi saya percaya kasih Tuhan tetap sempurna dimanapun kita berada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu mengalir bagi kami setiap hari Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat kekuatan yang kami percaya Engkau selalu sediakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati cinta-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan Tuhan, dibangun di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada amin? Ya, pagi hari ini saya mau bicara tentang ciptaan baru, new creation. Ya, apa sih ciptaan baru itu? Apa sih new creation itu? Ya, kita langsung aja kita buka ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada amin? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jikalau Anda ada di dalam Kristus, Anda itu ciptaan baru. Dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa sih? Apa yang baru? Model rambut yang baru, tadi saya dengar di belakang ada yang bilang model rambut COVID katanya. Ternyata model rambut COVID tuh rambut tinggal 2 senti kali itu ya. Apa yang baru? Model rambut yang baru, model kacamata yang baru, model menu baru. Tapi yang jelas bukan istri baru atau suami baru ya. Apa sih yang baru, pengertian lama? Apa baru? Saya dapatnya begini, saudara. Ini buat kita, saya bagikan untuk kita bisa sama-sama. Karena saya mengalami hal ini. Ayat yang sama persis 2 Korintus 5 ayat 17. 22 tahun yang lalu, waktu saya membaca ayat ini, saya mendapatkan ayat ini, saya dapat pewahyuan, wow, hebat ya saya jadi manusia baru gitu ya. Itu pengertian lama saya seperti apa, pengertian baru saya di dalam 8 tahun terakhir ini apa? Nah ini yang coba saya bagikan sama Anda. Nah pengertian yang lama saya waktu saya jadi manusia baru, itu benar-benar fokusnya kepada manusianya. Sedangkan pengertian yang baru yang saya dapatkan dari New Creation itu fokusnya bukan pada manusianya, bukan pada orangnya, tapi pada Yesusnya, pada Kristusnya. Saya jabarin satu-satu ya. Waktu saya dulu 22 tahun yang lalu mendapatkan pewahyuan tentang manusia baru, saya melihat, atau ciptaan baru itu ya, saya melihat seakan-akan, waduh saya berubah loh. Saya dulu di kehidupan yang berantakan, kehidupan malam, saya dulu di kehidupan yang lembah kekelaman, saya sekarang enggak saya sekarang berdiri di tempat yang baru saya jadi manusia baru. Nah, fokusnya kemana? Ke saya. Fokusnya ke saya. Apa yang saya dapatkan? Ada 3 hal penting yang saya dapatkan. Yang pertama, waktu saya 22 tahun yang lalu, seakan-akan saya lahir baru. Memang benar saya lahir baru pada saat itu. Tapi saya mendapatkannya seakan-akan saya. Coba Anda dan saya perhatikan baik-baik. Saya mendapatkannya saya. Di mana letak sayanya yang menjadi poin utama? Letak saya menjadi poin utama adalah saya yang menerima Yesus. Memang Yesus yang menyelamatkan saya. Memang Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Tapi saya yang terima. Kalau bukan saya yang terima nggak bisa itu. Itu yang dulu. Saya dulu berpikir saya karena saya terima. Lalu saya bisa selamat. Ya ini bisa banyak hal, banyak sesi yang bisa dijelasin di sini ya. Tapi yang pertama adalah saya pikir saya terima dulu deh. Sehingga saya bisa menjadi orang yang seperti manusia baru. Wow, hebat banget saya, gitu kan. Lalu dalam perjalanan hidupnya sekali lagi saya merasa saya yang menjaga kehidupan saya. Saya yang tidak masuk ke dalam dunia-dunia perjudian, minum-minuman, kehidupan malam, apapun itulah, ya.
Yang minus-minus itu. Saya berpikir saya yang bisa. Dengan jalan apa? Dengan jalan, mungkin saya rajin berdoa. Dengan jalan apa? Mungkin saya rajin beribadah. Mungkin saya rajin ini. Jadi balik lagi kemana? Ke saya. Memang bibir saya berkata Yesus yang memberikan saya kekuatan. Seakan-akan begitu ya. Tapi saya yang bisa bikin begitu. Saya yang bikin Yesus kasih saya kekuatan. Saya yang berdoa, saya yang begini begitu, saya yang aktif di gereja, menara doa terus mungkin gitu ya, berpuasa, baca ayat. Sampai kalau saya nggak baca ayat sehari, rasanya berkat saya hilang ya. Jadi balik lagi ke siapa? Ke saya. Wow, luar biasa ya. Sayanya itu hebat banget gitu. Saya yang terima Yesus. Saya yang bisa bikin jaga kehidupan saya. Dan bahkan pada saat saya melakukan kegagalan, pada saat saya mengalami hal-hal berbuat dalam tanda kutip dosa, itu juga saya lagi yang bisa nyelamatin saya. Dengan jalan apa? Dengan jalan saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta pengampunan. Kalau saya nggak minta ampun sama Tuhan, nggak diampunin tuh. Jadi saya lagi tuh. Saya yang terima Yesus, saya yang minta Yesus jaga saya yang minta ampun kalau saya sampai bikin salah. Wow, saya pikir manusia baru, new creation, ciptaan baru, itu yang seperti itu dulu. Fokusnya sama siapa? Sama saya. Fokusnya sama apa? Pribadi saya. Bukan sama Yesus. Saya lebih fokus sama saya. Tapi puji Tuhan, 8 tahun yang lalu saya dapat pewahyuan baru. Saya melihat ciptaan baru, new creation, manusia baru. Itu bukan persoalan saya. Tapi itu persoalannya adalah Yesus, fokusnya di Yesus. Kalau tadi saya bilang, saya pikir saya dulu yang bisa terima Yesus. Saya yang terima Yesus, saya yang mau loh. Sehingga saya bisa selamat. Tapi pada waktu saya berpikir dengan baik, pada saat saya lagi jatuh-jatuhnya di dalam jurang kegelapan, kepikiran memang mungkin ada, tapi saya nggak pernah bisa melangkah ke Yesus. Saya nggak pernah bisa. Yuk kita buka yuk. Roma 7. Kita buka aja Roma 7. Ayat 18 sampai 25. Kita persiapkan Roma 7 ayat 18 sampai 25. Ayatnya berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Selanjutnya, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah ini ayat 24. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Wow, ini perikop ini, sepenggalan ayat ini sedang berbicara. Paulus sedang berbicara bahwa dia di dalam keadaannya sebagai manusia nggak pernah bisa dia berbuat baik. Jelas dikatakan dia ini. Nggak pernah bisa berbuat baik. Bagaimana Anda bisa percaya bahwa Anda yang terima Yesus?
Saya sekarang sampai pada titik poin, pada waktu saya terjatuh, bla 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 segala macam. Dan saya dulu dibikinkan percaya pada diri saya bahwa saya yang mau terima Yesus. Tapi kalau hari ini saya melihat kilas balik apa yang sudah saya lewatin, saya bisa melihat bahwa bukan saya yang mau terima dia. Tapi sungguh karena kasih karunia dia yang membangkitkan kerinduan di dalam hati saya. Dia yang membuat saya mau percaya kepadanya. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan pada saat itu? Dengan kehidupan yang begitu terpuruk. Dengan kehidupan yang begitu hancur. Bagaimana mungkin saya bisa percaya? Tapi sekali lagi, itu karena Tuhanlah. Yesus sendiri yang membuat saya untuk mau menerima dia. Nah, di sini saya melihat poin perbedaan. Kalau yang dulu saya pikir saya. Karena saya lah yang mau menerima. Kalau saya nggak mau terima, nggak bisa. Tapi di poin sini saya mulai melihat bahwa untuk bisa saya mau terima dia pun itu adalah Yesus yang mendorong saya. Itu Yesus yang menggerakkan isi hati saya. Yesuslah yang membuat saya untuk, iya ya, cintanya begitu dahsyat. Iya ya, dia mati di atas kayu salib buat saya. Oh iya ya, dia begitu besar kasihnya akan saya. Saya mulai melihat, dia yang membangkitkan, dia yang membukakan buayan itu semua. Sehingga saya bisa melihat. Wow. Itu poin satunya. Poin yang kedua, yang tadi dikatakan saya sebagai orang yang bisa jaga diri saya. Seakan-akan saya bisa jaga di diri saya. Seakan-akan saya mampu, saya kuat. Kita sering di bibir berkata, Yesuslah yang memberikan saya kekuatan. Yesuslah yang memberikan saya hikmat. Yesuslah yang memberikan saya, apa lagi? Terserahlah apa yang Anda pikir seperti itu. Tapi satu hal, coba kita pikir baik-baik. Kalau Anda mau mengatakan, Yesuslah yang memberikan saya kesabaran. Apakah Anda sabar terus-menerus? Mungkin Anda sabar hari ini. Mungkin Anda sabar sampai sore. Besoknya Anda sabar? Lusanya Anda sabar? Apa yang Yesus berikan gak akan diambil kembali. Amin. Kalau Anda mengatakan Yesus memberikan saya kesabaran, dia gak mungkin ambil kembali itu kesabaran. Dan Anda akan sabar terus. Tapi kenyataannya Anda sabar terus gak? Yesus yang memberikan saya kekuatan untuk menahan godaan ini itu. Anda kuat tahan godaan ini terus menerus? Saya tidak melihat itu. Saya melihat banyak sekali orang. Mau pendeta kecil katanya gitu ya. Buat saya tidak ada istilah itu sebenarnya. Mau pendeta kecil, pendeta menengah, pendeta besar. Gak ada yang kebal. Mungkin 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun dia luar biasa. Saya gak tahu kehidupan pribadi dia. Hari lewat hari apakah benar-benar menjadi seorang yang penyabar, pemberi, apalah yang Anda bisa sebutkan di predikat sebagai seorang layaknya seorang pendeta katanya gitu kan. 24 jam, 7 kali sehari, 365 hari dalam setahun, apakah dia selalu begitu? Nah di sini loh, kalau pengertian lamanya seakan-akan saya yang bisa jaga, karena saya yang minta Yesus jaga saya terus. Per hari ini saya mau katakan, apa yang bisa saya perbuat hari-hari ini? Itu semua karena kasih karunia dia. Ada amin. New creationnya di dalam saya itu seperti apa? Nanti kita jelasin hal lebih lanjut ya. Nah, tapi kita langsung aja ke poin ketiga. Poin ketiga dikatakan saya yang sekalipun saya gagal, saya yang minta ampun supaya saya diampunin. Kan gitu. Kita buka yuk. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Anda ikutin seri saya pernah berbicara soal dosa. Dosa itu apa? Dosa itu bisa kata kerja, bisa juga kondisi. Dalam keadaan berdosa atau berbuat dosa, itu beda.
Ya, lebih dikonotasikan seperti apa. Nah, di sini dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Anda dan saya sudah dibebaskan status dosa, status orang berdosa Anda sudah dibebaskan. Kalau Anda pernah dengar atau apa yang pernah saya sampaikan, mungkin itu bisa membawa kita lebih jauh ke sana. Nah, poin saya di sini mau sampaikan bahwa kalau tadi saya menganggap bahwa saya juga yang bisa membuat saya diampunin. Poin di sini dikatakan tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukannya nggak ada penghukuman sebenarnya. Anda dan saya tidak dihukum, tapi yang dihukum tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tuhan Maha Adil. Penghukuman tetap ada. Apa yang Anda gagal lakukan, tetap terjadi penghukuman. Tapi itu ditanggung, diterima oleh tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dahsyat deh. Nah, jadi yang tadi sini fokus saya. Hari ini saya bisa melihat bukan fokus saya, tapi Yesus. Dan saya mau bawa kepada Anda dan saya new creation ciptaan baru ini apa? Bagaimana Anda dan saya bisa menjaganya? Yuk kita buka 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, jangan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungin aku. Haleluya. Paulus mengerti. Kalau tadi di poin seakan-akan saya bisa jaga diri saya itu, saya yang berdoa. Karena saya berdoa, karena saya begini begitu, berpuasa, saya baca Alkitab, saya baca ayat, saya baca renungan, saya rajin ke gereja, sehingga saya bisa menjaga diri saya. Sepertinya begitu. Tapi ayat ini dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau Anda dan saya sama-sama mengerti bahwa Anda dan saya itu nggak ada apa-apanya. Anda dan saya itu nggak bisa apa-apa. Kuasa Tuhan yang akan menjadi sempurna dalam hidup kita. Ada amin. Ini bukan persoalan Anda, bukan persoalan siapa Anda, tapi ini persoalan siapa Yesus. Manusia baru ini bercerita soal apa? Pengertian yang tadi saya sebutkan, pengertian baru dan pengertian lamanya. Tapi saya berikan konklusi. Pagi hari ini saya berikan satu konklusi. Ya, kita buka yuk Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mulai Tuhan menggambarkan bahwa Anda itu ranting. Ada pokok itu pohon dengan akar-akarnya. Dia yang menyerap kehidupan, dia yang punya kehidupan, dia yang mengalirkan kehidupan lewat ranting. Dan lewat ranting itulah ada bunga yang berbuah dan menjadi buah nantinya. Memang buah tempatnya di ranting, bukan di batang, bukan di pokok. Nah, Anda yang sama seperti saya adalah ranting yang menempel saja. Dia yang memberi kehidupan. Buah itu yang punya sebenarnya pohon. Anda dan saya cuma ranting. Cuman kadang-kadang nih, kita sebagai manusia suka menjadi begitu bangga, begitu luar biasa. Saat, siapa yang memberikan buah? Kan saya ranting. Seakan-akan ranting yang begitu hebat. Seakan-akan ranting begitu luar biasa. Seakan-akan rantinglah yang membuat buah itu. Padahal, pokok yang memberikan kehidupan itu yang mengalirkan, itu yang membuat ada buahnya. Memang manusiawi sekali. Sehingga kadang-kadang kita itu sangat-sangat terfokus dengan pribadi kita. Padahal manusia baru, new creation, ciptaan baru yang ingin dibicarakan di sini sama Paulus itu adalah kondisi yang berbeda.
kondisi yang luar biasa. Kondisi yang dimana Anda ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam Anda. Kita coba buka sebentar, ulangin ayat pertama tadi yang kita buka, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, ini jadi lebih jelas kan? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ya ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu adalah di dalam Kristus. Bukan ciptaan baru itu bukan diri Anda, bukan pribadi Anda, bukan Anda yang hebat, bukan. Anda ada di dalam Kristus. Ada ayat lain berkata, Anda di dalam Kristus, Kristus di dalam Anda. Ini adalah ciptaan baru, ini adalah new creation, Anda dan Kristus. Jadi Yesus mati buat Anda. 2000 tahun yang lalu, dia disiksa, disesah, disalibkan untuk menggantikan Anda yang harusnya itu Anda alami, dia gantikan. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib untuk gantikan Anda dan saya yang harusnya mati. Tapi dia bukan cuma mati. 3 hari kemudian dia bangkit dari hidup untuk Anda dan saya juga. Dia hidup supaya dia bisa hidup di dalam Anda dan saya. Dia bangkit supaya dia bisa hidup di dalam Anda dan saya. Karena dia tahu, kalau tanpa Yesus, hidup Anda akan gagal di muka bumi ini. Tanpa dia, hidup Anda dan saya akan gagal. Tanpa roh Tuhan sendiri yang hidup di dalam Anda dan saya akan gagal. Kita lihat kisah penciptaan manusia. Itu untuk bisa memberitahukan, menceritakan kepada kita. Tanpa roh Tuhan sendiri yang hidup di dalam kita, kita gagal. Adam gagal. Musa gagal. Abraham ada gagalnya. Ya. Orang benar katanya, tapi berapa kali dia bohong, berapa kali dia tipu. Istrinya aja dibilang adiknya. Berapa banyak kegagalan-kegagalan yang dilakukan mereka. Daud gagal. Batsheba dijadikan istri. Bahkan dia merencanakan pembunuhan kepada suami pertamanya si Batsheba. Petrus gagal. Mungkin kalau 2 minggu yang lalu Anda dengar khotbahnya Pastor Sugi. Dia ada cerita soal Petrus yang begitu bangga dengan diri dia. Wah, saya yang paling setia sama Tuhan Yesus. Sampai mati pun saya akan ikut. Begitu Yesus ditangkap. Sampai 3 kali dia menyangkalin Yesus. Bahkan yang ketiga kali dia bersumpah-sumpah. Dengan memaki-maki mungkin ya, bersumpah-sumpah dengan dialek orang Galilea dia. Gak kenal aku. Sumpah mati mungkin gitu ya. Begitu ayam berkokok, dia sadar. Yesus tadi bilang sama dia. Begitu banyak contoh kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tapi kalau tanpa roh Tuhan di dalam hidup mereka, mereka gagal. Tapi Anda dan saya ini luar biasa hari-hari ini. Ada amin. Anda dan saya itu orang-orang yang dahsyat hari-hari ini. Kenapa? Karena Anda dan saya ciptaan baru. Yesus sudah ada di dalam saya. Yesus sudah ada di dalam Anda. Yesuslah yang memberikan kehidupan itu keluar. Asal Anda mau membiarkan dia. Problemnya kita suka minta Yesus duduk manis, aku lebih pintar dari Yesus. Punya masalah begini. Logika saya berkata, network saya berkata, feeling saya berkata harus ke kanan. Padahal Yesus maunya ke kiri. Yesus duduk manis aja, Yesus lihat saya yang lebih tahu. Tanpa sadar kita sering begitu, kita ke kanan. Hasilnya bonyok. Yesus diam gak? Yesus bilang rasain lo gitu gak? Enggak. Yesus tolong. Ada amin. Berapa kali Anda merasa sudah ditolong oleh Yesus? Padahal Anda bandel. Pernah gak Yesus nyerah sama Anda? Gak pernah. Sekali dia masuk dalam kehidupan Anda, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah tinggalkan Anda. Dia akan terus menolong. Itulah yang Anda dan saya butuhkan. Sehingga rancangan yang dahsyat itu untuk dia datang 2000 tahun yang lalu itu untuk menggenapi
bagaimana menjadi manusia yang layak di hadapan Tuhan. Dengan cara Yesus hidup di dalam Anda dan saya. Ada amin. Yuk lanjut ya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, ini lanjutannya sebenarnya ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, ini ditegaskan. Ini sangat-sangat kuat ditegaskan. Siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah kita setiap minggu makan dan minum darah Yesus? Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Ada amin? Ya. Yuk lanjut yuk. Efesus 5 ayat 31. Bagaimana sekarang Anda adalah ciptaan baru. Bukan Anda lagi satu orang, tapi ada Yesus di dalam Anda. Penggambarannya seperti apa? Bagaimana cara orang menggambarkan hubungannya yang seperti apa sih? Salah satu cara yang paling bagus, paling baik, paling gampang dicerna kita untuk diterima, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa menangkap pewahyuan bagaimana Yesus dan sudah hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam dia adalah lembaga yang namanya suami istri. Maaf buat Anda-Anda yang belum menikah, mungkin rada sedikit agak gimana gitu. Tapi saya percaya Roh Kudus yang akan berikan hikmat buat Anda. Anda bisa melihat kehidupan orang tua. Ya, oke. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi apa? Satu daging. Ayat kelima, ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi bukan saya yang ngarang-ngarang ya. Ayatnya berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu digambarkan dengan hubungan suami dan istri. Wow. Anda kalau dapat undangan yang sudah menikah, ibu-ibu, mungkin namanya Anda bisa Ana, Maria, Leni, siapa lagi, whatever lah namanya ya. Kalau suami Anda namanya Tony, begitu Anda menikah, Anda dapat undangan tuh judulnya Tuan dan Nyonya Tony, bukan Tuan dan Nyonya Leni, Tuan dan Nyonya Ana, bukan. Nama siapa yang disebut? Suami, betul. Menandakan Anda milik suami. Anda dan suami menjadi satu. Waktu ayat ini dibawakan, ini sedang menceritakan keluarga suami istri versi Alkitab ya. Bukan keluarga suami dan istri versi majalah Metropolitan. Bukan, versi suami istri versi yang itu bisa hari ini suami istri, besok udah cakar-cakaran mereka cerai. Hari ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya aja mungkin habis mobil 3 gitu ya. Tapi tahun depan tahu-tahu udah cerai. Bukan itu. Yang dimaksud dengan suami istri di sini adalah versi Alkitab. Ya. Versi Alkitab mengatakan suami yang bertanggung jawab terhadap istri. Istri masuk hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus ada kepala. Jemaat adalah anggota badannya. Jadi satu kesatuan. Anda dan saya sekarang ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam Anda. Sehingga dia yang bertanggung jawab atas kehidupan Anda. Bagaimana kita bisa menyerahkan kehidupan kita kepada dia. Itu yang seharusnya kita lakukan. Saya pernah dapat ilustrasi begini juga. Digambarkan biar lebih jelas gitu ya. Dia bilang, suami, kalau seorang suami itu petinju gitu. Dia petinju. Lalu kalau petinju itu ditayangkan tentu
diusahakan cari lawan tanding yang rata-rata hampir seimbang, betul? Supaya apa? Supaya seru, supaya pertandingannya rame, supaya yang nonton rame, penyelenggaranya bisa sewa ruangan besar, penonton rame, dapat duit banyak, kan gitu kan ya. Lalu supaya dapat duit banyak, hadiahnya juga bisa besar nih buat petinjunya gitu. Mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Lalu naiklah si petinju, dia bertinju di atas ring. Karena lawannya kurang lebih seimbang, tentu pulangnya sang pemenang sekalipun dia pemenang, karena lawan tanding seimbang, pulangnya tentu sedikit babak belur. Saya nggak tahu, mungkin biru di perut, mungkin bonyok di pinggir pipi, mungkin matanya luka sehingga matanya yang tadinya belok tinggal satu garis misalnya, karena bengkak gitu ya, karena tinju pecah gitu, pelipisnya pecah. Apapun yang terjadi bonyok dah pokoknya petinju itu. Tapi dia pulang bawa mungkin miliaran. Pulang sampai ke rumah yang terima duitnya siapa? Istrinya. Itu sedikit gambaran aja. Yesus bonyok di atas kayu salib. Anda dan saya yang menikmati hasilnya. Ada Ben. Itu suatu gambaran bagaimana manusia baru yang dimaksud. New creation yang dimaksud itu seperti apa. Ini hubungan suami istri. Ini hubungan yang orang yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap saya, terhadap Anda. Ini luar biasa. Mungkin nanti ada sesi tersendiri soal suami istri. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, bahwa bagaimana menggambarkan manusia baru, ciptaan baru, new creation, kita di dalam Kristus, Kristus dalam saya, itu yang bentuknya seperti apa? Salah satu penggambarannya ya lembaga suami istri itu, ya. Dan ini suatu lembaga suami istri ini dahsyat luar biasa. Di zaman kisah penciptaan Adam dan Hawa sudah disebutkan soal suami istri ini, ya. Bahkan saya ketemu satu ayat yang luar biasa, Yesaya 54 ayat 5. Yesaya 54 ayat 5 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Wow. Yang menjadi suamimu itu dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus. Siapa yang jadi penebus kita? Yesus Kristus. Yesus yang menembus Anda, Yesus yang menciptakan alam semesta, Yesuslah yang menjadi suami Anda. Wow. Maksud Tuhan untuk menceritakan bahwa bagaimana dia ada di dalam Anda dan Anda di dalam dia. Berkali-kali dia coba sampaikan. Jadi pagi hari ini saya mau bawa bagaimana yang dimaksud dengan ciptaan baru. Ini bukan persoalan fokus saya, tapi ini persoalan fokus Yesus, dan sekali lagi Yesus. Ya. Kalau kita lihat lagi Keluaran 39 ayat 2. Keluaran 39 ayat 2. Ini cerita soal Yusuf yang gak ada apa-apanya, anak manja yang tinggal di rumah. Pergi nanam, gak mungkin karena orang Israel zaman itu tidak nanam, mereka adalah penggembala, ya, ternak. Pergi menggembalakan ternak, enggak, karena dia anak kesayangan, tinggalnya di rumah, makannya enak, tinggalnya nyaman, tidak perlu bikin ini bikin itu, keahlian khusus mungkin nggak punya karena nggak pernah dilatih, semuanya kakak-kakaknya yang kerjain, yang 10 orang itu, ya. Nah, dibuatnya lah, oh bukan yang ini, Kejadian 39 ayat 32, Kejadian bukan Keluaran, maafkan saya, Kejadian 32. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya di orang Mesir itu. Nah, tadi saya sudah cerita, Yusuf yang orang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, kerja pun gak pernah, pergi menggembalakan ternak pun gak pernah, kehidupan di
alam yang buas pun nggak pernah, anak manja yang disayang bapaknya tinggal dalam rumah, lalu menjadi seorang budak tinggal di rumah Potifar, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di sini kita bisa jelas, Tuhan menyertai Yusuf, itu menyertai saja. Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil. Yang gak punya apa-apa, yang gak ngerti apa-apa, yang tangannya mungkin halus. Kayak tangan cewek. Cewek pun kadang-kadang tangannya gak halus-halus amat. Cuci piring terus katanya kena sabun gitu ya. Ini anak yang dimanja, anak yang disayang. Gak punya kalian apa-apa, tetapi begitu dia jadi seorang budak, kalau Anda baca kitab Kejadian ini, dikatakan Tuhan menyertai Yusuf, sampai tuannya bilang apa, di rumah ini aku gak perlu lakukan apa-apa, engkau yang lakukan. Jadi memanage, mengatur budak-budak lain, mengatur siapa yang kerja di sini, siapa kerja sana, siapa yang bersihin ini, siapa yang bersihin itu. Siapa yang ngatur kuda tuannya, tuannya mau berangkat pakai kereta yang mana, itu Yusuf yang ngatur itu semua. Tapi di situ jelas, Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang selalu berhasil. Itu Tuhan menyertai aja loh. Bagaimana Anda sekarang dan dengan saya? Tuhan bukan cuma menyertai. Amin. Tuhan hidup di dalam Anda dan saya. Wow. Itu menyertain aja sudah demikian dahsyat. Bagaimana yang hidup di dalam Anda dan saya? Yang gak pernah tinggalkan Anda dan saya, yang gak pernah bosan, yang gak pernah ngedumel, yang selalu walaupun Anda bandel, selalu tolong Anda. Ya amin. Itu Tuhan yang Anda dan saya punya. Itulah Yesus yang Anda dan saya punya. Dan sekali dia hidup di dalam Anda, dia tidak pernah tinggalkan Anda lagi. Amin. Wow. Satu ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 7. Kalau Anda mau baca kelanjutannya terserah, tapi saya baca satu ayat aja. Supaya kelihatannya cepat. Sudah berapa lama saya? 2 Korintus 4 ayat 7, satu ayat terakhir. Tetapi harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat, supaya nyata. Apa itu bejana tanah liat? Zaman dulu, bejana tanah liat itu adalah sekedar tanah liat yang dibentuk jadi bejana untuk nampung air. Nampung apapun yang namanya cairan. Tapi dia bukan bejana porselin. Dia kan bukan bejana keramik. Dia adalah bejana tanah liat yang dipakai hanya untuk ngisi air cuci tangan mungkin. Untuk ngisi air hujan mungkin. Untuk ngisi air mentah mungkin. Bukan bejana keramik, bukan bejana porselin, bukan bejana tembaga. Yang fungsi-fungsinya itu lebih mulia katanya. Ya, Paulus berkata, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Paulus mau mengatakan, saya ini loh bejana tanah liat. Saya ini loh sesuatu wadah yang gak ada harganya. Sesuatu wadah yang benar-benar tidak punya arti. Wadah yang tidak berharga. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi pada saat Paulus bekerja, berjalan, memberikan kabar gembira, membentuk jemaat di sana, membentuk jemaat di sini, memberikan hikmat di sana, memberikan hikmat di sini, memutuskan perkara A, memutuskan perkara B, mengajar A, mengajar B, di sini, di situ terkenal. Dia mau bilang, bukan saya. Saya ini bejana tanah liat. Saya ini cuma ranting. Supaya apa? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah, supaya nyata buah yang dihasilkan, supaya nyata murid-murid yang dihasilkan, supaya nyata gereja-gereja yang dilahirkan, supaya nyata murid-murid yang tersebar kemana-mana. Bukan saya, dia bilang. Tetapi kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah, bukan dari diri saya. Ciptaan baru yang saya mau bagikan buat Anda hari-hari ini. Juga buat saya. Untuk mengingatkan saya terus. Bukan masalah saya dan saya. Bukan problemnya itu. Tapi problemnya adalah Yesus dan Yesus.
Bukan saya yang hebat, tapi Yesus yang hebat. Mungkin hari ini orang bilang, dia hebat. Oh, dia luar biasa. Itu adalah bonus yang Anda terima, dapat pujian dari orang. Tapi Anda dan saya tetap mau ngerti, tetap mau buka kesadaran kita. Bukan saya, Yesus yang hebat. Yesus yang mengalir dalam saya. Yesus yang melakukan, saya yang dapat kreditnya. Bukan kredit bukan kredit bank, bukan ya. Maksudnya dapat poinnya gitu ya. Yesus yang melakukan, tapi yang dapat poinnya saya. Yesus yang berbuat, yang dapat penghargaannya saya. Makanya Paulus mau cerita. Kekuatan yang melimpah-limpah yang Anda dan saya lihat, hasilnya begini, begitu. Bukan saya, tapi Yesus yang di dalam saya yang mengalir keluar. Ada amin. Jadi new creation, ciptaan baru ini adalah Yesus yang tak pernah tinggalkan Anda, dan Anda dan saya fokusnya harusnya mengerti. Sekali Anda ada di dalam Dia dan saya, Anda adalah ciptaan baru, saya adalah ciptaan baru, di mana Dia di dalam bekerja mengalir keluar. Ada amin. Itu yang saya mau bagikan, bukan soal saya, tapi soal Yesus. Ada amin ya. Puji Tuhan. Saya undang WL Singer, yuk kita naikkan lagu yang pertama tadi. Bisa ditampilkan ayat baitnya, lagu yang pertama tadi. Puji Tuhan. Wow. Lagunya dahsyat. Dia tak pernah gagal. Karena apa? Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Wow. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi dari awal. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang begitu besar. Engkau yang bukan saja mau mati untuk kami, tapi Kau juga bangkit untuk kami, untuk hidup di dalam kami, untuk mengalirkan kehidupan di dalam kami. Karena sesungguhnya lah kami tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sesungguhnya lah kami hidup, kami butuh Engkau Tuhan. Sudah terbukti begitu banyak orang-orang dengan performa dahsyat di muka bumi ini. Tanpa Engkau,
mereka gagal. Tanpa Yesus sendiri yang hidup di dalam kami gagal. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mengerti. Itulah kerinduan-Mu sendiri untuk senantiasa hidup di dalam kami. Itulah rancangan-Mu. Kau datang ke muka bumi, Kau mati dan bangkit dan hidup di dalam kami. Untuk kami boleh menjalani kehidupan, mengalirkan buah-buah, mengalirkan kekuatan-kekuatan yang melimpah-limpah itu. Tapi satu hal kami sadar. Semua itu bukan dari diri kami, tapi semua itu dari Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat semuanya. Haleluya, haleluya. Siang hari ini anak-Mu selesai berkata-kata. Biar Engkaulah yang terus berkarya dalam hidup kami. Engkau membukakan hikmat pewahyuan buat setiap kami. Sehingga semakin hari kami semakin mengerti. Semakin hari kami bisa semakin fokus akan Engkau. Sehingga bisa kami berkata-kata, kekuatan yang melimpah-limpah itu, yang punya hasil yang begitu luar biasa, itu adalah dari Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.